Halo semuanya, kenalin aku Amelia dari Altavidia 2021. Di sini aku mau jelasin tentang SNJ UAS Makon 2025 tentang pengendalian proyek. Nah, di sini ada penjelasan tentang manajemen konstruksi menurut Edward Deming. Jadi kalau yang dipakai sama Prof. Agung itu adalah Plan, Do, Check, Act. Di mana plan sama do ini udah kita bahas sebelumnya waktu UTS, di mana plan itu kita mengurutkan metode pelaksanaan konstruksi dan waktu do ini kita buat yang namanya kurva S. Terus sekarang untuk UAS itu kita bahasnya yang bagian cek. Nah, cek atau pengendalian itu adalah usaha yang sistematis untuk menentukan standar yang sesuai dengan sasaran dan tujuan perencanaan. Nah, nanti di bagian cek ini kita lebih ke melihat gimana sih proyek ini berjalan, apakah sesuai dengan jadwalnya, sesuai dengan waktunya, terus dia over budget atau under budget. Nah, pengendalian proyek sendiri itu ada 5 macamnya. Ada pengendalian K3, pengendalian biaya, pengendalian visi mutu konstruksi, pengendalian waktu, dan pengendalian environment. Yang nanti kita bakal bahas itu ada di pengendalian biaya dan pengendalian waktu menggunakan earned value analysis. Nah, ini ada penjelasannya kalau pengendalian biaya itu ada earned value analysis, ada analisis variance, pengendalian kontrak, dan pengendalian anggaran. Terus kalau pengendalian waktu itu ada manajemen proyek, di sini juga ada menerapkan teknik earned value analysis, terus ada manajemen tugas dan penjadwalan. Selanjutnya ada pengendalian mutu, itu inspeksi visual, pengujian laboratorium, pengujian lapangan, penggunaan checklist, dan audit mutu. Terus ada pengendalian K3 untuk mencegah kecelakaan kerja, mencegah penyakit akibat kerja, dan sebagainya. Terus ada pengendalian proyek, yaitu lingkungan, itu mencegah pencemaran lingkungan dengan pengelolaan limbah, pengendalian pencemaran udara, konservasi sumber daya air, dan konservasi keanekaragaman hayati. Nah, kita masuk ke earned value analysis. Ini untuk meningkatkan efektivitas dalam memantau dan mengendalikan kegiatan proyek yang dapat memberikan informasi mengenai posisi kemajuan proyek dalam jangka waktu tertentu, serta dapat memperkirakan progres proyek pada periode selanjutnya dalam hal biaya dan waktu penyelesaian proyek. Nah, earned value analysis itu ada 3 komponen. Yang pertama itu ada ACWP, di mana ini adalah aktualnya. Terus ada BCWP dan juga BCWS. Untuk penjelasan tentang ACWP, BCWP, dan BCWS itu, kalau ACWP itu adalah actual cost of work performance, di mana ini adalah biaya yang benar-benar keluar dari perhitungan kontraktornya itu sendiri. Makanya di sini rumusnya itu biaya langsung ditambah biaya tidak langsung. Terus kalau yang BCWP itu adalah budget cost of work performed, di mana nilai BCWP itu diambil dari bobot realisasi dikali anggaran proyek. Nah, jadi BCWP itu adalah biaya perkiraannya kalau sesuai dengan bobotnya itu dia bakal keluar duit berapa. Terus yang BCWS itu adalah budget cost of work schedule, di mana dia itu menggunakannya bobot rencana. Jadi duit yang dikeluarkan kalau misalnya sesuai dengan bobot rencana. Ini adalah rencana anggarannya. Nah, untuk menentukan dia itu sesuai sama jadwal waktu dan biayanya, itu ada 4 perhitungan. Yang pertama ada cost variance, di mana cost variance itu rumusnya BCWP dikurangi ACWP. Nah, kalau misalnya nilai CV-nya itu lebih dari 0, berarti kan nilai BCWP-nya ini lebih besar daripada ACWP. Itu proyeknya berada di bawah anggaran. Di mana ini kan tadi yang dari bobot realisasi, kalau sesuai bobot, dan kalau ACWP itu sesuai dengan anggaran yang keluar. Terus kalau misalnya hasil yang kurang dari 0, berarti ACWP-nya lebih besar, itu proyek berada di atas anggaran atau over budget. Terus selanjutnya yang kedua ada schedule variance, di mana rumusnya adalah BCWP dikurangi BCWS. Kalau misalnya nilainya lebih dari 0, berarti BCWP-nya itu lebih besar dibandingkan dengan rencana, proyeknya itu berada di depan jadwal. Tapi kalau misalnya kurang dari 0, itu proyeknya berada di belakang jadwal karena si BCWP-nya lebih rendah daripada BCWS. Selanjutnya, ada Cost Performance Index, ini CPI sama dengan BCWP dibagi ACWP. Kalau nilainya lebih dari 1, berarti BCWP-nya besar dan ACWP-nya kecil. Itu proyek berada di bawah anggaran. Tapi kalau misalnya kurang dari 1, berarti si BCWP-nya itu eh, lebih rendah dan ACWP-nya itu lebih tinggi, berarti proyek berada di atas anggaran.
Selanjutnya, ada Schedule Performance Index atau SPI. Nah, ini rumusnya BCWP dibagi BCWS. Nah, kalau misalnya nilainya lebih dari 1, sama kayak tadi, berarti BCWP-nya itu meningkat dan BCWS-nya itu rendah, maka proyek itu berada di depan jadwal. Tapi kalau misalnya kurang dari 1, berarti BCWP-nya itu turun dan BCWS-nya naik, itu proyeknya berada di belakang jadwal. Nah, di sini ada penjelasan perincian analisis varian terpadu dari nilai SV dan CV. Nanti ada keterangannya di sini pekerjaannya tuh seperti bagaimana dari Imam Soeharto. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Nah, ini kan ada kegiatan, durasi, volume, harga satuan pekerjaan, dan harga pekerjaan. Kita tahu harga pekerjaan itu dapatnya dari volume dikali harga satuan pekerjaan. Terus di sini diminta untuk membuat kurva S rencana dan realisasi. Nah, sebelumnya kan kita udah tahu urutannya dari pekerjaan-pekerjaan ini, mana duluan yang dikerjain, terus predesesornya tuh gimana. Misal setelah galian tanah mau langsung ngerjain diafragma wall atau berbarengan ngerjainnya. Nah, nanti kalau misalnya udah tahu itu, baru digambar kurva S rencana. Terus realisasinya ini dimasukin angka yang sesuai dengan lapangan per minggunya itu selesai di pekerjaannya berapa bobot. Terus setelah digambar kurva S rencana dan realisasi, terus kita ada perhitungan Unvalue Analysis, di mana kita menghitung BCWS, BCWP, dan juga ACWP. Nah, buat BCWS itu kan tadi pakai bobot rencana, jadi di sini kita tahu bobot rencananya, terus dikali harga totalnya, nanti dapat BCWS-nya. Terus kalau BCWP itu dari kumulatif bobot realisasi dikali harga total, nanti kita dapat harga untuk BCWP. Nah, untuk ACWP ini kan adalah aktual yang benar-benar keluar dari proyeknya itu sendiri. Jadi ACWP-nya ini diambil dari laporan mingguan yang menjelaskan tentang pengeluaran yang ada. Selanjutnya dari contoh soal di atas, kita bisa tahu ini ada cost variance, CV sama dengan BCWP dikurangi ACWP. Nanti kita tahu CV-nya itu lebih dari 0 atau nilainya itu positif, berarti artinya dia itu di bawah anggaran. Terus kalau misalnya dia nilainya ada negatifnya seperti ini minus, berarti dia itu kurang dari 0, artinya dia over budget. Terus yang kedua ada schedule variance, di sini ini harusnya SV sama dengan BCWP dikurangi BCWS. Nah, ini hasilnya itu lebih dari 0, artinya proyek itu berada di depan jadwal. Beda lagi kalau misalnya dia di bawah 0 nih, minus, itu artinya behind the schedule. Kecuali kalau sama, ini hasilnya 0 karena BCWS sama BCWP-nya sama, berarti dia on schedule. Selanjutnya yang ketiga itu ada CPI, Cost Performance Index, itu rumusnya BCWP dibagi ACWP. Itu kalau misalnya hasilnya lebih dari 1, berarti maka kinerja baik dan hemat. Tapi kalau misalnya hasilnya kurang dari 1, nih kayak 0,7, berarti kinerjanya buruk dan boros. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada Schedule Performance Index atau SPI, itu BCWP dibagi BCWS. Kalau hasil yang lebih dari 1, berarti kinerjanya itu baik dan lebih cepat. Seperti ini. Buat materinya yang pengendalian proyek dari Value Analysis tuh kira-kira seperti itu. Terus buat SNJ UAS Makonnya itu tahun lalu itu full pilihan ganda 100 soal dari Pak Arif. Ini biasanya keluarnya dari pilihan ganda yang kalian buat atau juga dari kumpulan soalnya Pak Arif. Di sini udah ada jawaban sama penjelasan per masing-masing nomornya. Mungkin bisa dibaca-baca dan dipahamin aja. Terus di sini misalnya ada yang hitungan seperti ini. Ini udah ada penjelasannya tentang perhitungan volumenya dan perhitungan bobot pekerjaannya. Oke, mungkin segitu aja SNJ UAS Makon 2025. Nanti kalau misalnya ada yang dibingungin dari SNJ ini dan materi PPT, kalau ada yang mau ditanyain bisa ditanyain lewat chat. Terima kasih.